doanya, Bu. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga dekat denganmu dan jauhkan aku dari kezoliman Fir'aun dan kaumnya. Cuma itu doanya, Bu. Gak ada doa maki-maki, marah-marah, kesel sama suami, enggak. Ini di sini aja sudah dicontohkan bahwa kita tidak boleh berdoa yang buruk untuk orang lain, karena doa yang buruk akan kembali kepada kita, dan kita sedang meminta kepada Allah yang maha baik. Masa mintanya doanya yang buruk, sedangkan kita sedang meminta kepada Allah yang maha baik? Maka doa yang baik-baik. Ketika Asiyah berdoa seperti itu, sebelum Fir'aun menyiksanya, Allah sudah cabut nyawanya. Tuh, Masya Allah, atas kesabarannya. Jadi belum sempat disiksa di hadapan kaumnya karena doa tadi Allah kabulkan. Kalau orang yang sabar, insya Allah doanya sering dikabul sama Allah. Asiyah, maka contoh kesabarannya, contoh taatnya dia kepada suaminya. Mau suaminya kayak gimana, Bu? Ya, mau suaminya belum soleh-soleh, Umi saya capek, nyereh hati. Suami saya teh nggak soleh-soleh, ya udah tuh ganti aja namanya soleh. Ya kan jadi suaminya soleh. Yang kedua, siapa wanita yang sudah mendapatkan gelar surga radhiyallahu anha wa radha? Siti Khadijah, istri Rasulullah. Ini ada ilmu juga, ya. Khadijah bagaimana wanita janda terkaya di kota Mekah, Bu. Kekayaannya separuh kota Mekah. Ya, siapa laki-laki yang tidak mau meminangnya? Semua berebut kepingin menjadikan Khadijah adalah istrinya. Tetapi Allah takdirkan berjumpa dengan laki-laki yang jujur, yang menjadi pembantu ketika membantu muamalah, membantu perdagangan Khadijah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dipilih, ya, oleh Allah, ditakdirkan untuk apa? Dengan kekayaannya Khadijah yang akan membantu perjuangan Rasulullah SAW, diabdikan dirinya untuk suaminya, hartanya semua di jalan Allah. Bahkan ketika Rasul pulang dari berdakwah, ya, Rasul tidur di pangkuan Ummu Khadijah menatapnya dengan menangis, Bu. Lalu air matanya kena jatuh ke pipi Rasulullah hingga membuat Rasulullah terbangun, dan Rasul bertanya, wahai istriku Khadijah, apakah kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak bahagia hidup denganku? Engkau dulu wanita terhormat, terkaya, dan sekarang engkau jadi miskin hidup denganku. Hartamu sudah habis bersamaku. Apakah engkau menyesal hidup denganku, ya Khadijah istriku? Tanya Rasul. Maka Khadijah menjawab, ya hai suamiku Rasulullah, siapa wanita yang tidak bahagia hidup denganmu, ya Rasulullah? Aku menangis karena dakwahmu belum selesai, tapi harta kita sudah habis. Jikalau nanti aku mati dan engkau masih berdakwah, gali tulang-tulangku ini untuk menjadi jembatan menyeberangi jalan dakwahmu, ya Rasulullah. Sampai segitunya, Bu, pengorbanannya mensupport suaminya. Bahkan ketika beliau sendiri sakit, jatuh sakit yang parah, Bu, dan Rasulullah pulang dari dakwah, beliau tahu ini Rasulullah mau pulang, padahal beliau lagi sakit pucat, tapi beliau tidak mau terlihat sakit di hadapan suaminya. Beliau panggil putrinya, wahai putriku Fatimah, dandanin aku karena sebentar lagi ayahmu akan datang. Padahal lagi sakit parah, Bu. Beda sama kita, ya, Bu. Baru migran udah koyak di mana-mana. Ketika Rasulullah datang, Fatimah yang membukakan pintu langsung, Khadijah yang membukakan pintu, gak mau terlihat sakit. Beliau tersenyum padahal lagi sakit parah, semua badannya sakit, Bu. Beliau berdandan dengan cantiknya, menyambut suaminya, ya, terus menawarkan teh kepada suaminya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin minum teh. Maka akhirnya dijawab oleh Rasulullah, baik Khadijah, aku ingin minum teh. Ya, disediakan langsung, gak nyuruh putrinya. Ummu Khadijah yang menyediakan tehnya, ditungguin oleh Ummu Khadijah. Emang kita suami datang, mah mau kopi dong, lagi pusing tuh koyok, lihat tuh koyok. Bu, ya, ya kita gitu, ya, Bu, ya. Kita sengaja kasih minyak angin biar suami tahu istrinya lagi sakit. Ya, ini kita lihat pengabdian Ummu Khadijah. Bahkan ketika meninggal dia tidak punya kain kafan, Bu, sampai meminta kepada Rasul
Khadijah ini wanita mulia. Yang ketiga siapa Bu? Yang ketiga siapa? Siti Maryam. Bagaimana Maryam wanita yang suci, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, menatap pun juga tidak, tetapi Allah suruh malaikat untuk mengatakan bahwa Allah akan memberikanmu seorang anak, engkau akan mengandung seorang anak. Maka Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mengandung, aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Ini ujian yang dahsyat Bu. Coba hari ini kakak punya adik, nggak ada laki-laki, tiba-tiba dia hamil, dia usir ke tetangga. Maryam malu, ujiannya Masya Allah, dia sanggup dicaci, dia sanggup dihina. Mana perempuan itu mati? Baterainya habis. Cek. Hingga Maryam Bu menahan diri Bu, berdiam diri di mihrabnya. Ada tuh di Aqsa Bu. Mihrabnya Sayyidatuna Maryam itu ada di Aqsa, di wilayah sekitar Masjidil Aqsa. Saya pernah ke situ, alhamdulillah. Saya pernah duduk di mana Maryam duduk di situ. Dia berdiam diri ya, karena dia malu. Semua masyarakat menghujat dia ya, karena dia terkenal wanita suci, tetapi dia hamil. Maka akhirnya dia menerima cacian itu. Dia bersendiri menghabiskan waktunya dengan Allah. Dia berdiam diri di mihrabnya hingga Allah turunkan makanan langsung dari surga. Tuh, kalau sabar ya Bu ya. Ini bisa kita contoh tiga ini. Yang terakhir, wanita yang dirindukan surga, yang punya gelar surga, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Ya Bu, Fatimah bintu Muhammad tadi, dengan kesederhanaannya ya, dengan kesederhanaannya, kesabarannya, keimanannya ya. Suatu hari Fatimah pernah ditanya oleh putranya, ya Umi, aku selalu mendengar ketika engkau sholat malam dan engkau berdoa, engkau tidak pernah mendoakan dirimu sendiri, tapi engkau lebih sering mendoakan orang lain, bahkan kepada orang yang membencimu pun engkau doakan. Kenapa ya Umi? Kenapa engkau tidak pernah mendoakan untuk dirimu sendiri? Apa jawab Fatimah? Wahai putraku Hasan, apakah engkau tidak mau ketika doamu itu langsung ya, diijabah, diaminkan oleh malaikat yang tidak ada hijab dengan Allah, malaikat yang tidak pernah tidak taat kepada Allah? Apakah doamu tidak mau diaminkan langsung? Ketika engkau mendoakan orang-orang yang tidak suka denganmu, engkau mendoakan tanpa sepengetahuan mereka, engkau doakan, maka ketika itulah doamu diijabah, diaminkan oleh malaikat. Dan jangan doain yang buruk, sekalipun tuh orang gak suka, kita doain yang baik-baik ya Bu ya. Ini maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepengen jadi wanita perindu surga, yang dirindukan surga, yuk bawa kemuliaan itu. Yang terakhir, saya punya satu cerita yang seorang wanita yang selalu disebut-sebut namanya oleh Rasulullah. Siapa Bu? Siapa ketika Bu? Yang sering disebut namanya oleh Rasulullah, dia adalah wanita ahli surga. Siapa? Muti'ah. Kenal Muti'ah? Tahu? Kenal? Kenal di mana? Muti'ah di WA. Muti'ah adalah wanita ahli surga. Orangnya masih hidup, tapi namanya sering dipanggil, disebut oleh Rasulullah. Dia Muti'ah, wanita penghuni surga. Muti'ah
SAW, siapa engkau? Aku Fatimah, Fatimah bintu Muhammad, putri Rasulullah. Naam, boleh aku masuk sebentar? Engkau bersama siapa? Ini masih di belakang pintu nih Bu, belum dibuka pintunya. Aku bersama putraku Husain. Oh maaf Fatimah, suamiku amanah, aku tidak boleh membawa masuk laki-laki. Loh, ini Husain masih kecil, belum akil balik. Suamiku hanya bilang laki-laki, tidak disebutkan kriterianya laki-laki, walaupun dia masih belum akil balik. Dari situ saja Fatimah sudah tahu, oh dia istri yang amanah, dia jaga amanah suaminya, nggak bawa masuk laki-laki sekalipun anak kecil. Akhirnya Fatimah pulang nganterin Husain, datang lagi mengetuk pintu, ya Mutiah aku sudah datang sendiri, boleh nggak aku masuk? Baik, masuk. Cerita, ya Fatimah, apa gerangan engkau datang ke rumahku? Mutiah, aku penasaran kepadamu karena ayahku selalu bilang engkau adalah wanita penghuni surga. Aku pengen tahu amalan apa yang kau punya. Dilihat rumahnya biasa aja Bu, nggak ada barang-barang mewah, nggak ada tas Hermes, nggak ada tas Hermes itu. Ternyata cuma ada 3 benda di mejanya Bu. Terusin nggak? Praktekin ya, sediain ya. 3 benda itu kain, selembar kain, kipas, sama tongkat kecil. Lalu Fatimah bertanya, ya Mutiah, untuk apa kain ini? Aku lihat kok hanya ada di meja ini kain. Oh kain ini kain ketika suamiku pulang, aku sambut suamiku, aku lihat keringatnya bercucuran, aku langsung elap dengan kain ini. Praktekkan. Besok suami pulang kerja, sambut depan pintu bawa kain, ya Bu ya, kainnya yang bersih, jangan bekas kompor, dendam banget kayaknya. Dilapin, ya Allah ayah Beb, keringatnya segede-gede gini. Ayo praktekin ya. Yang kedua, kipas. Fatimah nanya, untuk apa ini benda ini yang Mutiah? Oh ketika suamiku pulang, dia kepanasan, aku langsung kipasin. Umi lebay kan ada AC, ada kipas angin, pahalanya buat AC Bu. Tugasnya tangan kita buat apa nanti kalau ditanya? Jangan dikasih pahala, Samsungnya Mas Pion aja dikasih. Ya, kipasin. Sambut depan pintu, bawa kipas segede kipas sate itu Bu. Ya, kipasin. Yang ketiga, tongkat kecil. Mutiah, untuk apa tongkat ini? Oh ini, ketika suamiku pulang, aku sudah sediakan makanan, minuman sudah aku siapin, masakan yang aku masak udah aku siapin. Ketika beliau makan, aku tungguin, dan selesai makan aku tanya, wahai suamiku, bagaimana masakanku, enak gak? Kalau gak enak pukul aku. Ya Bu ya, tungguin ya Bu ya, suami makan tah ditungguin, jangan main. Ini suami makan, istri gak tahu duduk di mana sambil pegang handphone. Bener kan? Ya, ini bukan urusan 3 bendanya Bu, tapi bagaimana seorang Mutiah tangannya dipersembahkan untuk suaminya, untuk mengabdi, melayani dengan sangat baik. Karena tugas kita ibadah ada 2, abdi minallah, abdi minanas. Abdi minallahnya hubungan kita dengan Allah baik, abdi minanasnya dengan suami baik, melayani, dengan anak baik, melayani anak-anak dengan baik, melayani tetangga dengan baik, semuanya. Maka ketika ini